Temuan klinis pada sindrom herniasi sentral. Stadium DIENSEPALIK. Bukti pertama bahwa massa supratentorial mulai merusak diensefalon biasanya adalah perubahan kewaspadaan dan perilaku. Awalnya, subjek mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi dan mungkin tidak dapat mempertahankan detail peristiwa baru-baru ini secara teratur. Saat kompresi diensefalon berlanjut, pasien menjadi mengantuk. Dan akhirnya pingsan dan koma. Respirasi pada fase awal diensefalon dari herniasi sentralis biasanya diinterupsi oleh helaan napas, menguap, dan sesekali berhenti. Gambar pukul 1.11. Saat rasa kantuk semakin dalam, banyak pasien masuk ke dalam pernapasan periodic Cheyne-Stokes. Pupil biasanya kecil, 1-3 mm. Dan mungkin sulit untuk mengidentifikasi reaksi mereka terhadap cahaya tanpa sumber cahaya terang atau kaca pembesar. Namun, pupil biasanya melebar dengan cepat sebagai respons terhadap cubitan kulit di leher, refleks ciliospinal. 54 mata biasanya mengalami konjugasi atau sedikit divergen jika pasien tidak bangun. Dan mungkin ada roving eye movements, dengan perpindahan slow to and fro rolling konjugat. Tes oculosefalik biasanya menunjukkan respon yang cepat dan normal. Biasanya terdapat peningkatan difus dan waksi pada tonus motorik, paratonia atau Gegenhalten, dan tusins dapat menjadi ekstensor bilateral. Gambar pukul 1.11 tanda herniasi transtentorial sentral atau lateral displacement dari diensefalon, early diencephalic stage. Penampilan pasien tahap awal dari herniasi sentral sangat mirip dengan ensefalopati metabolik. Ini adalah masalah utama, karena orang ingin mengidentifikasi pasien pada fase awal herniasi sentral untuk memulai terapi spesifik. Namun pasien ini ternyata mirip seperti pasien yang tidak memiliki penyebab struktural koma. Untuk alasan ini, setiap pasien dengan gambaran klinis ensefalopati metabolik memerlukan pemeriksaan serial yang cermat sampai lesi struktural dapat disingkirkan dengan studi pencitraan dan penyebab metabolik koma dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Selama late diencephalic stage, gambar pukul 1.12, tampilan klinis pasien menjadi lebih khas. Pasien secara bertahap menjadi lebih sulit untuk dibangunkan. Dan akhirnya respons motorik lokal terhadap nyeri dapat hilang seluruhnya atau respons dekortikasi dapat muncul. Awalnya, postur fleksi ekstremitas atas dan ekstensor ekstremitas bawah cenderung muncul di sisi kontralateral lesi dan hanya sebagai respons terhadap rangsangan berbahaya. Kemudian, respon dapat menjadi bilateral, dan akhirnya sisi kontralateral dan kemudian sisi ipsilateral dapat berkembang menjadi postur ekstensor, deserebrasi penuh. Gambar pukul 1.12 tanda herniasi transtentorial sentral, atau lateral displacement diencephalon, stadium diencephalic akhir. Mekanisme kerusakan otak selama tahap diencephalic dari herniasi sentral tidak jelas. Studi kuantitatif yang cermat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tertekan berkorelasi dengan displacement lateral atau displacement vertikal kelenjar pineal, yang terletak di sepanjang garis tengah pada rostral ekstrim dari dorsal midbrain. 53,55 kerusakan diencephalic mungkin disebabkan oleh peregangan small penetrating vessel yang ditambatkan ke arteri cerebral posterior dan arteri communicans yang mensuplai talamus kaudal dan hipotalamus. Ada sedikit bukti bahwa baik peningkatan tik atau perubahan aliran darah otak secara keseluruhan dapat menjelaskan temuan ini. Ketika tanda-tanda diencephalic pasien dari sindrom herniasi sentral memburuk, mereka cenderung untuk berpindah dengan cepat ke tahap kerusakan midbrain, yang menunjukkan bahwa proses patologis yang sama hanya meluas ke tingkat yang lebih kaudal.
Kepentingan klinis diencephalic stage dari herniasi sentral adalah bahwa ia memperingatkan lesi yang berpotensi reversibel yang akan mengganggu batang otak dan menciptakan kerusakan irreversibel. Jika proses supratentorial dapat diatasi sebelum tanda-tanda cedera midbrain muncul, kemungkinan pemulihan dari herniasi dapat lebih baik. Begitu tanda-tanda disfungsi diencephalic bawah dan midbrain muncul, semakin besar kemungkinan munculnya tanda-tanda infark daripada kompresi dan iskemia reversibel. Dan prospek pemulihan neurologis menjadi jauh lebih buruk.